Bentar ya, ini lagi direkam. Nah, udah direkam tuh. Bentar. Sebentar. Ini siapa ini? Oh, ini. Oke. Mas Faris. Halo, Mas Faris. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam, Mas Faris. Sudah sehat Pak Guru? Alhamdulillah, doanya semua ya. Pak Guru. Iya, waalaikumsalam. Oke, kita mulai saja ya. Nggak apa sambil nunggu teman yang lain. Ya, kita mulai saja, ini sudah direkam. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah pada masuk semua. Nah, izinkan. Oke, ya, pagi ini ketemu lagi dengan Pak Guru ya. Sejak 2 minggu tidak ketemu. Ya, nggak apa-apa. Pak Guru, alhamdulillah kondisi sekarang sudah agak mendingan. Berkat Pak Guru. Waalaikumsalam, Mas Ganes. Ya, berkat doa dari anak-anak hebat semua. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Pak Guru ya. Semoga kalian juga diberi kesehatan. Nah, jangan sampai sakit, harus sehat terus, tetap semangat dalam belajar, dan juga harus selalu makan makanan yang bergizi. Nah, siapa yang hari ini belum makan? Ayo, Cong. Ya, belum makan. Aduh, Mas Faris, kenapa belum makan? Ya, harus sudah sarapan ya. Pagi-pagi jam 7 harus sudah sarapan. Jangan sampai jam berapa ini? Jam 9 baru malah belum sarapan ya. Nggak apa-apa. Besok-besok jam segini harus sudah sarapan, sudah mandi. Nah, itu. Siapa yang belum mandi? Yo, sudah mandi semua ya. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Tata. Ya, semua sehat mudah-mudahan ya. Ya. Oh, ada yang masuk lagi ini, Mas Dimas. Halo, Assalamualaikum Mas Dimas. Ya, semoga sehat semua ya. Ya, alhamdulillah. Kita sudah bertemu lagi untuk mulai sekarang. Waalaikumsalam Mas Dimas, lagi di sekolah ya. Ya, mulai sekarang sudah diampun sama Pak Guru lagi ya, bukan Bu Guru Lia lagi. Tapi sudah di-handle sama Pak Guru. Alhamdulillah Pak Guru sudah agak mendingan. Jadi ya Pak Guru juga kangen sama kalian ya. Kangen sama wajah-wajah hebat. Nah, itu ya kelihatan semua. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran dimulai, yuk kita berdoa lebih dahulu kepada Allah, semoga nanti apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian semua. Yuk, siapa yang mau mimpin berdoa? Siapa yang mau mimpin berdoa? Oke, Mas Dimas, silakan yuk Mas Dimas. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billah wabil islami wabi muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Amin. Oke, terima kasih Mas Dimas sudah memimpin berdoa ya.
Pelajaran kali ini adalah bahasa Indonesia ya. Kita masuk ke tema 6, subtema yang kedua. Perlu diingat ya, dimatiin mic-nya dimatiin ya. Mic-nya dimatiin semua. Ya. Gantian Pak Guru yang berbicara ya. Untuk jadi perhatian semua kalian ya, perlu diingat tanggal 1 sampai tanggal 6 Maret itu kalian sudah penilaian tengah semester yang kedua. Nah, materinya apa saja ujiannya nanti? Ujiannya adalah tema 5 dan tema 6, tambah bahasa Jawa sama budaya Banyumas. Nah, itu diingat-ingat tanggal 1 sampai tanggal 6, nah itu kalau tidak ada perubahan, semoga tidak ada. Jadi nanti akhir Februari kita harus menyelesaikan tema 6. Harus sebut ya, soalnya ini tanggal 1 sampai tanggal 6 Maret sudah PTS penilaian tengah semester yang kedua. Dan juga kita kurang bahasa Jawa, kurang 1 materi, sama budaya Banyumas kurang 1 materi. Oke, sekarang kita masuk ke minggu ini, kita masuk ke tema 6, subtema yang kedua. Minggu kedua, jadi nanti kita bisa selesai di akhir Februari, mudah-mudahan bisa terkejar. Kalaupun tidak, kalian harus belajar sendiri di rumah ya, bersama orang tuamu didampingi. Jangan lupa LKS dikerjakan ya. Yang tema 5 kemarin ada yang sudah mengumpulkan tema 5? Yang tema 5 kemarin? Sudah. Ada? Ya. Oh, sudah. Iya, bagus. Nggak apa-apa. Ya, untuk yang tema 6, ya, sip, bagus kalau sudah. Untuk yang tema 6, nanti LKS-nya kalian untuk belajar sendiri di rumah, ya. Pak Guru tidak mengumpulkan. Nah, kemarin tugas yang tema 5 itu adalah Bulia yang sudah mengumpulkan, ya. Ya, semoga sudah dikerjakan semua. Nggak apa-apa. Ya, itu Mbak Desta, tolong dimatikan Mbak Desta. Dimatikan dulu. Oke, ya, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia, tema 6, subtema yang kedua, tentang perubahan energi. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah KD 3.2, yaitu menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.2, yaitu menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep sumber dan bentuk energi dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan membaca teks, kalian dapat mengidentifikasi informasi terkait perubahan energi dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu dengan menjawab pertanyaan, kalian dapat menuliskan pokok-pokok informasi tentang perubahan energi yang terdapat pada teks dengan tepat. Ya. Coba kalian sekarang buka LKS. Nah, kita belajar LKS saja ya. Langsung ada contoh soal dan juga materinya juga sama dengan buku paket. Kalian buka LKS halaman 29, coba. Yuk, LKS-nya dibuka. Halaman 29. Sudah ketemu? Sudah. Ya, oke. Ya, yang belum dicari dulu ya. Sambil mencari, Pak Guru jelaskan sebentar. Ini kita belajar tentang perubahan energi. Nah, kompor itu dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Ya, semua benda-benda itu dapat gunakan karena ada bahan bakarnya. Contohnya kompor. Kompor itu bahan bakarnya berupa apa? Ada yang tahu bahan bakar kompor? Gas. Gas, betul. Ada yang lain? Gas. Ya, selain gas, minyak tanah. Ya, betul. Itu bahan bakar dari kompor. Kalau bahan bakar motor apa? Ada yang tahu? Bensin. Bensin. Ya. Kalau mobil? Ya. Kalau mobil ada bensin, ada solar. Bensin juga, betul. Ada solar juga, ya. Kalau pesawat terbang, ayo ada yang tahu pesawat terbang? Bahan bakarnya apa? Aftur. Iya, bahan bakarnya aftur ya, namanya aftur. Itu bensin yang sudah
disaring lagi yang lebih bersih lagi, itu namanya aftur untuk bahan bakar dari pesawat terbang. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Ya, bensin, minyak tanah itu adalah energi kimia. Makanan juga termasuk energi kimia. Ya, kita makan, kita jadi bisa bergerak. Nah, tangan bisa bergerak, mata bisa bergerak, kaki bisa bergerak, itu karena kita makan. Makanan itu mengandung energi kimia. Nah, sehingga kalau kita makan berarti merubah energi kimia menjadi energi gerak. Kita bisa bergerak. Ya, seperti itu. Oke. Nah, Pak Guru lanjutkan lagi. Makanan ya yang kita makan itu akan berubah menjadi sari-sari makanan. Nah, itu akan mengubah menjadi energi gerak. Nah, kalau kita makan, jadinya kita bisa bergerak. Nah, ada yang belum makan, ada ya tadi ya. Nah, kalau yang belum makan, jadinya lemes, nggak bisa bergerak. Nah, makanya kalau pagi-pagi itu pentingnya sarapan. Nah, sarapan ya itu penting kalau pagi-pagi sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Nah, kita bisa bermain, kita bisa belajar. Nah, karena kita makan atau sarapan. Nah, sekarang fungsi dari makanan bagi tubuh kita ada 3. Apa saja coba? Ayo, semua bacain coba. Fungsi makanan bagi tubuh kita ada 3 itu, coba dibaca. Yuk. Untuk mempertahankan hidup, menggerakkan organ-organ tubuh, memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Nah, itu fungsi dari makan. Nah, itu. Oke, sekarang silakan yuk nomor 1. Nomor 1. Coba ada yang mau membacakan nomor 1? Apa sumber? Ya. Apa sumber energi yang digunakan untuk menyalakan kompor? Nah, tadi sumber energinya apa untuk menyalakan kompor? Yuk. Minyak tanah dan gas. Ya, boleh. Minyak tanah dan gas. Nah, itu Pak Guru udah tulis di pesan tuh, di chat udah ditulis. Minyak tanah dan gas. Oke, ya. Apa sih isinya? Minyak tanah dan gas itu energi yang digunakan untuk menyalakan kompor. Ya, nomor 2. Coba Mas Ganes dibaca yuk, nomor 2 yuk. Perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala? Perubahan apa menjadi apa? Kompor menyala. Tadi minyak tanah itu sumber energi kimia. Nah, berarti kimia menjadi kompor Panas. itu? Ya, betul. Berarti perubahan energi kimia menjadi energi panas. Kimia menjadi energi. Nah, itu Pak Guru udah cat tuh. Panas. Nah, itu kompor. Kompor ya. Kompor itu perubahan energi kimia dari gas atau minyak tanah menjadi energi panas. Kompor kan panas ya. Ya, kompor itu panas. Nah, kalau kita pegang apinya panas. Nah, itu. Kompor itu merubah energi kimia menjadi energi panas. Itu kompor. Yang ketiga, coba. Apa sumber energi bagi tubuh Ya. kita? Apa sumber energi bagi tubuh kita? Oke, makanan. Boleh. Makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Boleh. Tuh, nomor 3. Nomor 4. Ayo Mbak Perubahan Fania. energi apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Ya, perubahan energi yang terjadi di tubuh kita. Tadi berubah makanan, energi kimia ya. Kimia menjadi, kalau kita makan jadi bisa bergerak.
gerak. Berarti perubahan energi yang terjadi adalah energi gerak. Energi gerak. Perubahan energi apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Makanan adalah energi kimia, dirubah oleh tubuh menjadi gerak. Ya, itu. Yang terakhir, nomor 5, apa manfaat energi bagi tubuh? Ada 3. Energi bagi tubuh. Ya, ada 3. Ayo coba sebutkan semua. Untuk tadi apa untuk itu? mempertahankan hidup, untuk ya, untuk mempertahankan hidup. Untuk mempertahankan hidup. Ya. Terus yang kedua, untuk menggerakkan organ-organ tubuh. Ketiga ya, ditulis semua biar kalian nanti ingat. Untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Nah, ada 3. Untuk mempertahankan hidup, untuk menggerakkan organ-organ tubuh, dan juga untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Oke. Sudah belum? Belum. Ya, ditulis dulu. Belum. Ya. Yang sudah bisa dibuka LKS-nya lagi halaman 33. Halaman 33 itu ada perubahan energi ya. Alat-alat rumah tangga yang biasa kita pakai, biasa kita lihat. Itu perubahan energinya dari apa menjadi apa ya. Kita nanti belajar tentang itu. Oh, Mas Akil, aduh pakai baju dulu Mas Akil. Kelihatan itu. Tunggu. Ya, oke, ya. Ditunggu, boleh. Ya, yang sudah dibuka halaman 33. Ya, yang sudah. Yang belum, ya, yang belum bisa mengikuti. Oke. Oke, ya, yang sudah coba kalian dengarkan dulu Pak Guru nih. Perubahan energi. Energi itu dapat berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lainnya. Suatu bentuk energi akan terlihat manfaatnya setelah berubah bentuk menjadi bentuk energi yang lain. Yang pertama, ini ada perubahan energi, ada berapa ini ya? Ada 7 perubahan energi. Yang pertama, itu perubahan energi listrik menjadi panas. Ya, kalau kita colokkan alat itu ke listrik, maka alat itu akan menjadi panas. Contohnya apa? Contohnya adalah apa itu? Magicom, setrika, solder, terus apa itu? Penanak nasi. Iya, penanak nasi atau rice cooker. Kipas bukan ya, kipas bukan. Kipas nanti contohnya. Ini yang pertama dulu ya. Listrik menjadi panas. Ya, listrik menjadi panas dulu. Nah, contohnya kalau kita masukkan dicolokkan ke listrik, alat tersebut akan menjadi panas. Nah, contohnya adalah itu dispenser. Dispenser panas dingin. Itu ya. Dispenser untuk air yang panas sama air yang dingin. Terus rice cooker atau penanak nasi. Nah, itu terus setrika sama solder. Itu contoh alat yang merubah energi listrik menjadi energi panas.
Kalau kita colokkan alat tersebut ke listrik, maka alat tersebut akan menjadi panas. Nah, itu contohnya ada 4 ya. Apa saja tadi contohnya? Yang pertama? Contohnya apa yang pertama? Rice cooker. Setrikaan. Solder itu. Blender bukan, blender nanti ya. Ini yang pertama dulu. Solder sama itu yang pertama gambar dispenser. Dispenser panas dingin ya. Ingat-ingat itu ya. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Sekarang yang kedua. Nah, ini yang kedua. Energi listrik menjadi gerak. Kalau kita colokkan ke listrik, alat tersebut bergerak atau berputar. Contohnya apa? Itu yang nomor 2. Contohnya adalah satu, kipas angin. Yang kedua, mixer untuk membuat kue. Blender. Ya. Itu contoh alat-alat yang merubah energi listrik menjadi gerak. Ada contoh lainnya, ada bor listrik. Nah, untuk ngebor paku di dinding. Nah, itu bisa ya. Dari listrik, kalau kita colokkan ke listrik, maka bor tersebut bergerak atau berputar. Itu yang kedua. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi bunyi. Contohnya apa kalau kita colokkan ke listrik, alat tersebut akan berbunyi. Iya, radio. Terus ada salon. Nah, itu salon ya. Terus sama apa itu? Gambar apa itu? Toa. Oh, gambar toa. Betul. Gambar televisi juga bisa ya dari energi bunyi. Terus yang keempat, perubahan energi kimia menjadi panas. Kimia berarti tadi apa? Sumber energi kimia adalah minyak tanah, bensin, gas, itu termasuk kimia ya. Makanan itu sumber energi kimia. Contohnya apa? Contohnya itu gambar apa itu yang pertama? Gambar lampu tempel atau lampu petromak. Nah, itu kan bahan bakarnya minyak tanah. Lampu teplok, betul, yaitu lampu teplok ya. Sama apa itu? Gambar apa itu? Ya, lampu teplok ya. Itu karena bahan bakarnya dari minyak tanah, kemudian dinyalakan jadinya panas. Nah, berarti merubah minyak tanah sebagai sumber energi kimia menjadi panas, kita jadi hangat ya itu. Terus yang kelima, perubahan energi gerak menjadi bunyi. Contohnya apa itu gerak menjadi bunyi? Kentongan dipukul. Nah, kentongan bermain gitar. Iya, itu kentongan itu ya. Yang gambar malam-malam itu gambar kentongan. Ya, memukul kentongan. Ya, memukul drum. Nah, ya, betul, sip. Terus yang keenam, perubahan energi listrik menjadi cahaya. Ya, kalau kita colokan alat tersebut ke listrik, maka akan bercahaya. Contohnya apa? Lampu. Betul. Oke. Terus yang terakhir, nah itu lampu. Lampu kenapa bisa menyala? Karena ada kawat pijar yang terbuat dari wolfram. Itu di situ ada di penjelasannya ada ya. Di dalam lampu pijar terdapat kawat pijar yang terbuat dari wolfram. Ketika dialiri listrik, kawat wolfram akan berpijar atau menyala. Nah, inilah yang mengakibatkan bola lampu kelihatan menyala dan menghasilkan cahaya. Yang ketujuh, yang ketujuh, Mbak Desta dimatikan dulu, Mbak Desta. Ya, semuanya yang belum dimatikan, matikan dulu. Oke. Mas Laris, oke, sip. Yang ketujuh, perubahan energi kimia menjadi gerak. Nah, contohnya itu ada mobil, ada motor. Iya, betul, sip. Mobil itu bahan bakarnya adalah bensin, solar, ya. Itu merubah energi kimia, bensin solar termasuk energi kimia. Iya, terus merubah energi kimia menjadi bergerak sehingga mobilnya bisa jalan karena ada bensin
Karena ada solar. Nah, itu ya, ada 7 ya perubahan energinya tadi. Ya. Ayo kita sekarang berlatih nomor 1. Nah, nomor 1. Bagaimana alat seperti solder dapat merubah energi listrik menjadi panas? Ada apa di dalam solder? Nah, ada yang tahu? Di dalam Karena terdapat elemen panasan. Iya, betul. Di dalam solder ada elemen panas. Elemen panas yang mengubah listrik menjadi energi panas. Panas yang merubah energi listrik menjadi energi. Nah, itu Pak Guru udah tulis di chat. Di dalam solder itu ada namanya elemen panas. Tidak hanya solder ya, ada rice cooker, ada contoh-contoh yang lainnya nih, ada setrika. Itu ada namanya elemen panas. Kenapa? Merubah apa? Merubah energi listrik menjadi energi panas. Itu di chat sudah ada ya. Nah, itu nomor 1. Lanjutannya Lihat di chat saja. Oke. menjadi panas. Energi kimia menjadi panas. Menjadi panas. Sudah? Sudah. Oke. Yang belum nggak apa-apa ya, masih ditulis. Nggak apa-apa. Ya, bisa lihat di chat kalau yang belum. Nomor 2. Oke. Coba dibacakan nomor 2 ya. Perubahan energi apa yang terjadi pada kompor gas yang menyala? Oh, tadi sudah ya. Berarti perubahan energi dari energi kimia menjadi panas. Oke, sip, betul ya. Energi kimia menjadi energi panas. Apa ini? Kompor ya, ya kompor. Energi kimia menjadi energi panas. Oke. Sudah. Yang sudah, ya. Nomor 3, ayo dibacakan lagi, coba. Dari manakah mobil dan motor dapat bergerak? Dapat bergerak dari mana? Dari bahan bakar minyak. Ya, karena adanya bahan bakar. Energi kimia yang berasal dari bensin atau solar. Tuh. Karena adanya energi kimia. Ya. Itu kita membahasnya mobil yang menggunakan bensin ya. Bukan mobil yang menggunakan listrik. Beda lagi kalau menggunakan listrik. Solar apa bensin? Karena adanya energi kimia yang berasal dari bensin atau solar. Dari bensin atau solar. Ya, betul. Bensin atau solar. Karena bensin solar itu mengandung energi kimia. Nah, itu. Sehingga sudah ya. Perubahan energi yang terjadi pada gitar yang dipetik. Perubahannya seperti apa ini? Bila dipetik segetaran pada sinar. Ya, itu di situ. Senar ya. Ketika senar dipetik getaran pada senar tersebut. Ya, betul. Ketika senar dipetik akan terjadi getaran. Ketika di LKS sudah ada tuh. Senar
Ketika senar pada getaran tersebut menyebabkan bergetarnya udara. Apa Pak Guru? Ya sebentar, Pak Guru tulis dulu ya. Bergetarnya udara di dalam kotak gitar. Itu di LKS juga sudah ada tuh penjelasannya tuh yang di gitar itu. Sehingga dengan bunyi yang dapat kita dengar. Recorder, televisi, pengeras suara dan klakson. Nah ini, udah tuh. Ketika senar dipetik akan terjadi getaran. Nah, getaran dari senar tersebut menyebabkan bergetarnya udara di dalam kotak gitar, sehingga menimbulkan bunyi yang dapat kita dengar. Tuh. Tulis dulu, silakan Pak Guru tunggu ya. Sudah Pak. Ya. Wes Pak, sudah Pak. Ya, sebentar. Tunggu teman yang lainnya. Oke. Oke Pak. Oke. Ya kita dua itu kapan itu soal salah. Ayo Pak buruan Pak. Ya, yang sudah nomor 5 ya. Berikan contoh peralatan yang mampu mengubah energi listrik menjadi bunyi. Apa yang saya tadi? Listrik menjadi bunyi. Recorder, televisi, pengeras suara dan recorder, televisi. Nah itu sudah. Tape recorder, televisi, pengeras suara dan klakson. Ya betul. Apa Pak tadi Pak? Yaitu tape recorder, televisi, pengeras suara dan klakson. Anu coba ya Pak. Tapi charger terus? Nah itu di chat ada, bisa dibuka. Tape recorder, televisi, pengeras suara, klakson. Televisi, pengeras suara, koma dan Pengeras suara, klakson. klakson, ya betul. Sudah Pak, sudah Pak. Ya tunggu teman yang lainnya. Sudah. Bentar. Siap Pak. Oke. Gitu. Sudah Pak. Ya. Satu lagi ya. Energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tidak bisa. Tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Tapi hanya bisa dirubah bentuknya. Contohnya kayak televisi. Itu berarti merubah energi listrik menjadi energi bunyi, menjadi energi cahaya, bercahaya juga televisi ya. Itu energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi hanya bisa dirubah bentuknya. Nah, seperti itu. Sudah belum? Iya, masih ketemu. Tunggu Mas Tizam, bukannya belum Mas Tizam. Mas Tizam belum ya?
Sudah. Oh, sudah. Oke. Oke ya, sudah selesai. Sementara pembelajaran dari Pak Guru, ini masih kulitnya saja ya. Yang kalian pelajari ini masih batas kulitnya saja. Ya, kalian nanti bisa belajar lagi di subtema 2, bisa mengerjakan LKS dengan bantuan orang tuamu ya. Ada masih banyak lagi sebenarnya itu. Di pembelajaran 3. Mbak Desta, dimatiin dulu Mbak Desta. Matiin dulu. Oke, Pak. Yuk. Ya, di pembelajaran 3 ada pembelajaran 5, pembelajaran 6. Kalian nanti bisa kerjakan LKS-nya boleh bersama orang tuamu. Didampingi ya, jangan sendiri. Nanti kamu bingung kalau sendiri. Terus jangan lupa juga membaca ya. Kalian harus rajin-rajin membaca. Apalagi yang belum bisa membaca harus latihan membaca ya. Membaca itu penting. Dasarnya dari belajar adalah membaca, menulis, berhitung. Kalian sudah kelas 3 harus bisa tiga-tiganya. Ya, coba dari kalian siapa yang belum bisa tiga-tiganya, membaca, menulis, berhitung. Yang belum bisa siapa? Ayo. Sudah bisa semua ya? Di sini sudah bisa semua. Oke. Aku sudah bisa tiga-tiganya. Oke, bagus. Ya, yang belum bisa minta bantuan orang tuamu untuk belajar. Aku juga bisa tiga-tiganya, Pak. Oke, sip, bagus. Bagi kalian yang belum bisa, misalnya membaca belum lancar, minta bantuan orang tuamu untuk mengajarkan membaca. Ya, itu kalian harus belajar. Untuk tugas nanti Pak Guru berikan seperti biasa ya, ada link nanti kalian kerjakan. Nanti segera kalau bisa ya segera dikumpulkan, segera diisi, dikerjakan ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau bisa sekarang, kalau tidak bisa ya nanti siang boleh, nggak apa-apa. Oke, pembelajaran selesai untuk kali ini. Ya, coba Pak Guru pengen refleksi apa yang kalian pelajari hari ini. Bahasa Indonesia. Kenapa? Bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tentang Berubah energi. Betul. Coba Pak Guru tanya, contoh alat yang merubah energi listrik menjadi energi bunyi. Tanya apa? Televisi. Ngerasuk kata. Klakson. Betul. Ya. Coba kalian beri contoh. Satu lagi ya. Coba kalian beri contoh alat yang merubah energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya apa? Ayo. Mobil. Contoh alat rumah tangga yang merubah Mbak Desta, matikan Mbak Desta. Mbak Desta, matikan. Ya, contoh alat rumah tangga yang merubah energi listrik menjadi energi gerak. Ayo apa coba tadi? Satu lagi yuk. Listrik, kipas angin, blender. Satu lagi? Apa? Mixer. Ya, sip, betul. Itu kalian tadi belajar tentang itu ya. Tentang perubahan energi. Nah, itu. Energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi hanya bisa berubah bentuk. Jadi listrik, berubah menjadi gerak. Listrik, berubah menjadi bunyi. Itu seperti itu. Ya, kita tadi belajar tentang itu. Oke, sebelum pelajaran diakhiri, siapa yang mau memimpin berdoa? Saya. Ya, coba Mbak Desta. Ya, boleh. Yuk, Mbak Desta, yuk. Pimpin Siap, gerak, berdoa, mulai.
Ya, jangan lupa belajar, pesan Pak Guru ya. Jangan lupa belajar, tetap belajar di rumah ya. Jangan mengandalkan Vicon ini, tapi kalian harus juga tetap belajar di rumah. Ya, jangan lupa terapkan protokol kesehatan ya supaya kamu tetap sehat, supaya kamu tetap semangat dalam belajar. Ya, jangan lupa sarapan yang belum mandi yang belum mandi. Ya, jangan lupa belajar tetap harus dilaksanakan. Oke? Oke, ya sampai ketemu hari Rabu. Kamis ya, Rabu besok agama ya. Ya Kamis kita coba matematika ya. Kamis matematika coba ya. Ya, Kamis matematika. Oke, mau jam berapa hari Kamis? Jam 9 lagi kan? Jam 9 lagi. Jam 9 lagi ketemu hari Kamis jam 9. Oke. Terima kasih kalian sudah belajar dengan Pak Guru. Sampai ketemu hari Kamis jam 9 dengan pelajaran matematika. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Selamat belajar.